Sobat Spensa, kembali lagi di Podcast Spensa. Spend your time with podcast. Nah, kembali lagi bersama aku, Selo, dan temanku, Salwa. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat sekali. Perkenalkan Ibu. Saya yang bernama Ibu Hening Setiawati, guru Spensa 1 yang mengajar dari kelas 9 tahun 2022 sampai 2023. Ya, terima kasih Pak Gismanto, atau lebih disapa Mr. Gis ya, guru bahasa Inggris. Cukup. Oke, jadi teman-teman, kita di sini kedatangan narasumber yang hebat-hebat sekali. Ada Bu Hening dan Pak Gismanto untuk menjadi narasumber kita pada podcast Hari Guru kali ini. Bagaimana kabarnya Bu Hening dan Pak Gismanto? Baik, sehat. Oke. Ya, alhamdulillah puji sehat. Tuhan. Sehat ya, semoga teman-teman yang menonton juga sehat selalu. Amin. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Kita pasti penasaran juga ya, sudah berapa lama Bapak Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Sragen? Saya, Bu Hening, sudah mengajar sekiranya 32 tahun di SMP 1. Oh, Dari lama sekali awal ya, sampai Bu. sekarang, iya. Ya, cukup lama ya Bu Hening ya. Cukup lama itu, dari awal pertama. Kalau Pak Kis enggak, Pak Kis kan dulu dari SMP pinggiran di sana. Kalau lamanya mengajar sih udah cukup lama juga, 33 tahun. Tapi di SMP Negeri 1 Sragen sejak tahun 2007 sampai sekarang. Jadi berapa tahun itu? Berapa tahun itu, Pak? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Cukup lama juga. Ya. Oke, cukup lama ya teman-teman. Ya, SMP 1, Bu Hening dan Pak Gismanto sudah mengajar di SMP 1. Ya, ini kan berhubungan dengan Hari Guru, Pak. Apa perbedaan Hari Guru tahun ini dengan tahun kemarin? Mungkin pasti ada bedanya ya. Ya ada bedanya ya itu. Untuk tahun yang kemarin itu serentak berinovasi untuk mewujudkan belajar merdeka, itu merdeka belajar ya. Kalau untuk tahun ini yaitu mengaplikasikan guru dituntut untuk menggerakkan Indonesia maju, itu untuk yang tahun ini. Jadi transformasi guru untuk mewujudkan Indonesia maju. Jadi gitu. Kalau Oh ya, Pak, saya nambahkan ya Bu Hening ya. Bisa monggo menambahkan. Begini, secara umum itu tidak jauh ya bedanya, hanya temanya itu beda. Kalau tahun kemarin kan temanya kan begini, serentak berinovasi mewujudkan merdeka belajar. Karena kita tahu bahwa sekarang ini memang lagi semangatnya, gencar-gencarnya itu mengawali kurikulum merdeka. Nah, tahun ini temanya beda. Oh, tahun ini itu temanya transformasi guru, mewujudkan Indonesia maju. Itu tema. Tapi kegiatannya hampir sama deh kayaknya. Kalau di Sragen itu kegiatannya ya biasa, jalan sehat bersama, kemudian anggota PGRI ya, pengurus PGRI dan anggotanya melakukan kegiatan perlombaan. Bahkan tahun kemarin itu di SMP kita ya, di Spensa itu Bapak Ibu guru ada lomba memasak kalau nggak salah ya. Nah, masih ingat kan? Lomba memasak. Jadi dari segi kegiatan agak beda sedikit. Temanya juga beda. Kegiatannya kalau Bapak Ibu guru kemarin lebih aktif ikut lomba, sekarang hanya lomba voli aja Bapak Ibu guru yang ikuti. Oke, baik. Gitu. Yang kemarin itu ya, Pak ya? Ya, yang baru aja. Semangat Aja. Bapak dan Ibu guru. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita sekarang itu sering menjumpai anak-anak yang bandel. Iya. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu guru mengatasi hal tersebut? Ya, kalau Bu Hening itu untuk mengatasi anak yang bandel itu ya saya beri hukuman yang halus saja. Dikasih hukuman yang ringan itu ya. Harus ada pendekatan antara siswa yang bandel. Kenapa toh dia itu kok bandel? Itu harus bisa memahami. Jadi kita tidak langsung memfokus, oh kamu bandel, langsung menghakimi, enggak. Tapi ada pendekatan yang halus. Jadi ada kasih sayang. Anak kalau diberikan kasih sayang, pasti dia akan menurun. Tapi kalau divonis dia itu kamu bandel, kamu anak nakal, pasti malah bertambah. Itu ada pendekatan secara pribadi, individu dan Bu Hening. Itu kalau sayang itu jadi harus ada pelayanan kasih sayang buat anak-anak seperti itu. Ya hukumannya enggak terlalu
kamu harus begini, enggak. Ya diberikan hukuman yang halus, penuh kasih sayang, dikasih pengertian, itulah untuk menangani anak-anak sekarang. Sekarang kan kita temui banyak ya kelas 3. Ya ini untuk kelas 3 saja karena mengajarnya kelas 9 ya. Kelas 9 itu banyak anak-anak yang nganyelke ya, istilahnya tuh konyol, bandel, nakal itu. Tapi ya Bu Eneng dengan pelan-pelan, ini pribadi saya ya, guru-guru yang lain juga begitu, harus memberikan hukuman yang lebih halus, dipenuhi dengan kasih sayang, supaya anak tersebut tidak malah tambah bandel itu. Kecuali kalau anak-anak yang nakal bener, yang sudah tidak bisa diatasi, baru ada hukuman yang lebih berat. Monggo Pak Kis kalau mau menambah dari saya. Boleh nambahkan sedikit? Boleh. Ya, namanya juga anak, jadi karakter anak itu kan beda-beda ya, antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Bahkan cara penanganannya pun juga berbeda-beda. Antara saya dengan Bu Eneng mungkin berbeda, karena yang dialami di kelas kan juga berbeda-beda anaknya. Tapi secara umum ya kita berikan teguran lah, ditegur, kita ingatkan gitu. Itu secara umum pasti Bapak Ibu guru semuanya mengalami seperti itu, menegur yang pertama kali, menegur, memberi nasihat, mengingatkan. Tapi yang berikutnya ini yang kita harus bisa masuk mencoba tahu akar permasalahannya. Ya, barangkali anak bandel itu bukan karena anak itu nakal loh, tapi mungkin karena mungkin tidak paham apa yang diterangkan oleh gurunya, jadi anyel. Itu introspeksi buat saya. Oh berarti kalau anak bandel karena gurunya bisa aja loh. Jadi mungkin saya harus mengubah cara belajarnya, mendekati pelan-pelan kepada anak. Ada apa sih? Lagi ada masalah ya? Gak suka dengan Pak Kis ya? Gak suka dengan bahasa Inggris ya? Gitu. Oke, Mereka baiklah. kan jujur deh pasti, insya Allah. Oke, jadi cara Bu Hening dan Pak Kis untuk mengatasi anak-anak yang bandel ini sangat baik ya teman-teman, dengan melakukan pendekatan kepada murid-muridnya. Karena kalau dikerasin itu malah menjadi ya Bu ya. Biasanya. Oke, Tambah. ya. Bertambah. Kemungkinan seperti itu. Ke pertanyaan berikutnya ya, dalam proses mengajar mata pelajaran nih Pak Bu, apa saja yang diajarkan Pak Kis dan Bu Hening kepada para siswa-siswi yang membuat Bapak Ibu memilih mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan? Ya. Saya dulu mungkin gantian Boleh. ya. Ya, Pak Kis suka sih dengan bahasa Inggris dari SMA sih lebih suka, sehingga saya mengambil jurusan bahasa Inggris, sehingga Pak Kis mengajar bahasa Inggris. Jadi kayaknya bisa bahasa Inggris itu keren gitu loh. Wow gitu. Ya itu. Tapi selain bahasa Inggris, ya tugas guru tidak harus mengajar mapel saja kan. Jadi juga harus memberikan keteladanan, mengajarkan nilai-nilai karakter. Khususnya kalau di kurikulum Merdeka, kita harus mengajarkan, menekankan pada anak untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai karakter, Bapak Ibu guru juga punya kewajiban menyampaikan kepada anak-anaknya selain mata pelajaran yang sesuai mapelnya begitu. Kalau menurut IPS ya, karena Bu Eneng tuh di SMA-nya juga ngambil jurusan IPS, karena Bu Eneng dulu itu cita-citanya menjadi seorang guru sejarah. Tapi kenyataannya diterima di ekonomi koperasi, jadi sekarang harus belajar IPS. Nah itu. Mengapa kok Bu Eneng mengambil IPS? Karena kita harus bisa memahami kehidupan sosial. Jadi kita harus bisa memahami kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Nah sekarang itu kita harus mengacu kepada kehidupan yang nyata, apalagi sekarang di globalisasi ini, di kehidupan di masa globalisasi itu kita harus benar-benar mengacu pada persaingan yang semakin ketat lah itu pada bidang pendidikan, di bidang geografi, ekonomi dan sosiologi apa yang telah diberikan di kelas 9 materi yang kelas. Oke, saya tambahkan sedikit ya, Selo ya. Kenapa Pak Kis milih bahasa Inggris sih? Kita tahu bahasa Inggris itu bahasa internasional. Saya pengen anak-anak saya, murid-murid saya, ISPN saya itu paling tidak
selesai dari SMP bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Sepertinya rasanya kok seneng banget ketika kita bisa belajar ngomong bahasa Inggris dengan turis asing. Ketika kita ada di tempat-tempat wisata itu kita bisa ngomong, itu rasanya kok bangga, seneng, mau begitu. Itu ya. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya, kesulitan apa saja yang Bapak dan Ibu alami saat pergantian kurikulum? Nah, sekarang kan kita mengganti kurikulum yang dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Kesulitan apa saja sih yang Ibu dan Bapak alami saat pergantian kurikulum tersebut? Kalau Bu Ening itu memang mengalami kesulitan karena di kurikulum Merdeka ini untuk kelas 9 baru saja. Jadi kalau kurikulum Merdeka itu saya lihat itu fokusnya pada pengembangan karakter dan moral ya itu. Tapi kalau di bidang kurikulum 13 itu fokusnya itu pada kemampuan akademiknya untuk siswa secara umum. Nah itu. Apalagi kalau kurikulum Merdeka kemungkinan guru itu lebih fleksibel, mengajarnya lebih fleksibel ya. Fleksibel dan bisa mengarahkan ke anak-anak itu lebih yang inovatif dan kreatif. Ya, itu. Mungkin itu yang dari saya, pengertian saya, karena saya baru menginjak, baru saja ya untuk kurikulum Merdeka kelas 9, baru 2 bulan kalau nggak salah itu. Monggo Pak Kis bisa menambah yang dari awal. Kesulitannya ya, namanya juga barang baru ya, pergantian sesuatu yang baru itu ya pasti mengalami kesulitan lah. Begitu juga kemarin ya, mungkin kamu belum mengalami. Sebelum kurikulum 2013 itu adalah kurikulum berbasis kompetensi ya, KBK begitu. Dan para guru udah memahami, tiba-tiba ganti kurikulum 2013 sama. Jadi pasti ada kesulitan, baik dari materi, kemudian cara menyampaikannya, metode-metode yang digunakan itu kan pasti berbeda. Sama juga dengan yang ini. Bapak Ibu guru mulai paham dengan kurikulum 2013, mulai paham, tiba-tiba ganti lagi, kaget juga ya. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu materi udah tertata rapi. Nah kemudian di kurikulum Merdeka kita harus mengurutkan sendiri materi-materinya dan yang lainnya ya. Pastilah namanya pergantian sesuatu pasti ada kesulitan, itu ya wajar. Tapi kami semuanya bisa mengatasi kesulitan itu. Oke, baiklah. Gitu. Berarti Bapak Ibu guru juga harus cepat beradaptasi dengan betul. kurikulum baru gitu ya. Oke. Selanjutnya, apa sih perbedaan mengajar dari kurikulum 13 menuju kurikulum Merdeka saat ini? Oh, iya. Perbedaan mengajar. Perbedaannya ya. Yeah. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu fokusnya pada pemahaman karakter dan pemahaman moral ya itu. Kalau di kurikulum 13 itu malah terfokus pada kemampuan akademiknya untuk siswa. Nah itu ya, jadi itu fokusnya. Terus itu juga untuk kalau kurikulum Merdeka itu bisa kolaborasi antara pembelajaran yang satu dengan yang lain, bidang studi yang lain. Seperti yang tadi bisa di IPA, bisa IPS, bisa matematika, bisa ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada kolaborasi antara materi yang satu dengan yang lain, pembelajaran yang satu dengan yang lain. Jadi ada kolaborasi. Dan kalau kurikulum 13 itu lebih terstruktur, ya, lebih struktur dan metodenya itu jelas. Itu. Saya kira itu pemahaman saya untuk perbedaannya. Coba untuk penambahan Pak Kes, monggo saya silakan. Saya pikir yang disampaikan Ibu Ening ya seperti itu udah benar ya. Artinya begini. Di kurikulum Merdeka yang baru ini kan benar kata Bu Eneng, jadi antar mapel, lintas mapel itu bisa berkolaborasi bersama-sama mengajarkan satu misalnya project. Nah dengan tema kelas 7, tema kelas 8, tema kelas 9 itu kan disampaikan oleh banyak guru dari berbagai mapel itu. Tapi kalau di kurikulum yang kemarin yang kurtilas itu kan tidak, jadi per mapel, jadi materi ya disampaikan oleh guru mapelnya masing-masing. Sementara di kurikulum Merdeka kan bisa kolaborasi lintas mapel gitu. Jadi lebih fleksibel seperti kata Bu Eneng tadi, fleksibel. Jadi guru lebih diberikan kebebasan untuk
menyusun materi, urutan materinya. Itu lebih fleksibel, begitu. Oke, baiklah. Jadi pada intinya perbedaan dari K13 dan kurikulum Merdeka itu pada kalau kurikulum Merdeka itu pada penanaman nilai karakter dan moralnya ya Pak Bu. Sedangkan pada kurikulum 13 pada akademiknya. Oke, kemampuan baiklah. akademiknya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak atau Ibu guru menangani siswa atau melihat siswa itu apa hanya secara akademik atau non akademik? Ya, kalau menurut saya untuk penilaian itu ya dari akademik maupun non akademik ya. Kalau di akademik itu memang kita mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran akademik secara resmi di kelas. Kalau yang non akademik itu biasanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler itu biasanya diadakan setelah jam pembelajaran. Kalau akademik itu pada jam pelajaran. Jadi bedanya seperti itu, Ge. Jadi harus dua-duanya. Ada penilaian dua-duanya. Ada akademik dan ada non akademik. Itu monggo itu pengertian saya. Monggo Pak Ki. Saya pikir sama ya. Jadi peserta didik atau siswa itu mendapat nilai itu kan dari banyak aspek kan. Dari aspek kognitif itu pengetahuan, mungkin cara lesan atau arti tulis gitu. Mungkin dari keterampilan itu ketika kamu melakukan unjuk kegiatan, presentasi atau apa. Dan juga aspek nilai-nilai karakter ya, nilai kepribadian kan juga dari pengamatan dari Bapak Ibu guru. Bahkan nilai itu bisa juga dari teman-teman loh. Nilai karakter itu kan bisa juga disampaikan dari teman-teman. Teman sebaya itu boleh menilainya, teman sekelas misalnya itu boleh. Jadi dari banyak aspek. Tidak harus nilai ulangan harian tok, enggak dong. Jadi ada banyak cara. Gitu. Oke, baiklah. Berarti nilai yang diambil oleh Bapak Ibu guru itu bukan hanya dari akademiknya saja ya teman-teman, tapi juga melalui seperti ekskul maupun karakter bersama teman-teman seperlingkungannya. Iya. Nah, lanjut untuk bagaimana cara Bapak Ibu guru membangun hubungan positif dengan siswa di lingkungan luar kelas. Harusnya kan ada pendekatan gitu ya, guru dengan siswa. Nah, bagaimana cara Pak Kis maupun Boning untuk membangun pendekatan tersebut? Saya serahkan Mr. Kis dulu. Oh gitu ya. Iya. Ya. Nanti saya menambah. Gini ya. Bagaimana sih membangun hubungan yang akrab antara guru dan siswa? Ya, selain guru mengajar di kelas, itu kan selain guru ya, kita juga kadang-kadang juga memang perlu membangun komunikasi di luar kelas. Kalau di kelas pasti kita lebih mungkin menghafalkan nama anak. Jadi kalau bisa kan kita itu manggil nama itu jangan kamu kan nggak enak. Jadi manggil ya namanya. Kamu Yolanda, bagus gitu. Jadi cara membangunnya kan dengan cara lebih mengenal namanya. Dan yang kedua itu mengetahui hobinya. Kalau perlu mengetahui karakternya. Karakter anak itu kita tahu karena dengan guru lebih banyak mengetahui tentang kepribadian anak. Ini hubungan antara guru dan siswa itu pasti lebih dekat. Seperti saya dengan Selo misalnya juga saya lebih dekat karena saya tahu hobinya, namanya dan yang lainnya. Jadi lebih banyak mengetahui tentang diri anak. Itu. Saya akan menambahkan gitu. Ya, boleh. Jadi guru dan orang tua itu harus bisa memahami karakter anak didik kita dan anaknya sendiri. Jadi anakku tuh punya karakter seperti ini. Ya, jadi kalau di sekolahan itu guru harus tahu karakter si anak. Di rumah pun orang tua juga harus tahu karakter anak-anaknya. Belum tentu kalau di rumah anaknya tuh kelihatan baik, sopan, santun. Tapi ternyata di sekolahan seperti itu. Ya, suka bandel, suka gojek, humor terus rame itu. Kan orang tua tidak tahu. Jadi kita antara guru dan orang tua itu harus sama-sama memahami karakter si anak itu sendiri. Jadi itu ya. Seperti itu tambahan saya, tidak banyak. Baiklah.
Jadi intinya ini kita harus mempelajari karakter anak dan mendalami karakter anak begitu ya, Bu? Iya, itu penting sekali. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu membangun hubungan yang positif kepada siswa dan siswi di luar kelas? Oh mungkin salah pertanyaan nih Salwa. Tadi Iya, sudah. tadi sudah. Tadi Oke. sudah. Yang bawahnya ya, mungkin bisa dibacakan Salwa. Apakah profesi guru menjadi profesi yang membanggakan Oh, iya. bagi Bapak Ibu sekalian, atau ada momen khusus sebagai seorang guru yang berkenan gitu di hati Ibu Oh, dan iya. Bapak? Ya, kita sebagai guru itu memang bangga menjadi guru. Karena guru itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Betul. Nah itu ya, jadi tanpa tanda jasa, lah itulah pekerjaan guru yang sangat mulia dan bisa menjadi inspirasi bagi para siswa yang untuk menjadi yang lebih baik lagi, lebih maju lagi dan mempunyai wawasan yang lebih luas ke depannya, semakin sukses ya itu. Jadi menjadi suatu inspirasi untuk siswi yang ada di Spensa, umpamanya di SMA SMP 1 ini ya. Jadi memang kebanggaan seorang guru itu ya menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk lebih baik lagi itu nggih. Jadi seperti itu. Monggo Pak Kis kalau mau menambah. Iya, lagi saya sedikit saja. menambahkan gitu ya. Jadi sebagai seorang guru saya cukup bangga. That's my profession. Ya, jadi pekerjaan yang sangat mulia sekali, mendidik anak, jadi membangun nilai-nilai karakter anak itu kan suatu pekerjaan yang mulia. Jadi kami bangga dengan profesi saya. Momen yang paling membanggakan buat kami sebagai seorang guru ketika kami melakukan suatu kegiatan bersama anak-anak. Ya, misalnya kemah bersama. Apalagi ini ketika di hari guru. Ketika hari guru, anak-anak itu menyanyikan lagu himne guru. Saya merasa terenyuh dan bangga sekali. Bisa meneteskan air mata ya Pak ya. Jadi ketika hari guru itu momen yang paling kami itu sangat membanggakan. Ketika anak-anak itu memberikan ucapan selamat, ketika anak-anak itu memberikan bunga bagi guru-guru tercintanya, itu buat kami itu sesuatu yang membanggakan. Di samping itu ketika melihat anaknya, anak didiknya udah selesai sekolah dan menjadi orang hebat. Ketika bertemu disapa, mereka sudah menjadi orang hebat. Itu adalah kebanggaan jadi guru. Banggaan. Tapi guru itu akan sedih ketika melihat anak-anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Mendengar berita bahwa pernah siswanya itu melakukan satu perbuatan yang kurang bagus. Itu sebagai guru juga merasa sedih. Tapi ketika mendengar berita yang menggembirakan dari anaknya, wow, seorang guru pasti seneng banget deh rasanya. Tapi yang momen yang khusus Gitu. ya belum ya tadi ya. Iya. Momen yang khusus ya tadi ya itu bagi guru tuh. Jadi guru tuh tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja. Tapi ini pepatah dari Ki Hajar Dewantara nggih. Dari ing madya sung tulodo ing ngarsa tutwuri mangun madya tutwuri handa yani. Nah ini itu pepatah dari Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk ngarsa sung tulodo. Jadi guru itu harus menjadi teladan bagi siswanya. Itu guys. Jadi sebagai teladan. Ing madya mangun karso. Jadi guru itu bisa memberikan suatu praganda ya. Praganda pada muridnya, yaitu praganda menjadi anak itu menjadi tegar, ya, menjadi mandiri dan merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu sudah mengampu sejak zaman Ki Hajar Dewantara sebetulnya. Baru diimplementasikan tahun akhir-akhir ini. Tutwuri Handayani itu harus anak itu sendiri mengikuti ya. Jadi harus menjadi anak-anak yang benar-benar memiliki harus memperdaya. Jadi mempunyai daya saing, daya mandiri. Jadi harus jadi daya yang benar-benar dia itu bebas untuk belajar. Jadi mempunyai suatu karakter yang bebas ya, bebas dan merdeka, itulah Tutwuri Handayani. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Kes mau menambah lagi, monggo untuk yang secara khusus. Oke, baiklah. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak dan Ibu guru?
pengalaman selama saya menjadi guru ya, menemui banyak karakter individu ya terhadap anak ya, individu yang berbeda ya itu. Jadi karakternya kan berbeda-beda. Jadi bisa memahaminya, mengetahui oh karakter yang satu seperti ini, anak yang satu seperti ini. Nah, itu. Yang saya mengesankan itu guru itu sebagai tempat curhat antara murid dan orang tua. Itu sering yang saya alami, itu banyak sekali orang tua itu kalau ada masalah apapun selalu curhat kepada wali kelas atau guru itu. Itu yang saya alami sendiri sering sekali waktu itu. Banyak yang datang ke rumah, sampai datang ke rumah ini gimana anak saya begitu. Jadi tempat curhat bagi orang tua dan murid. Dan yang paling mengesankan lagi itu guru itu harus sabar dan ikhlas itu. Yang paling suatu yang mengesankan yang tidak terlupakan. Jadi guru itu harus mempunyai karakter yang sabar dengan ikhlas itu ya. Jadi itu yang sangat mengesankan. Walaupun dengan hatinya yang kesel, yang itu kita harus tetap sabar untuk menghadapi anak karena anak itu mempunyai karakter yang berbeda itu ya. Jadi itu monggo Pak Kis kalau mau ingin menambah lagi. Mungkin Pak Kis ada tambahan? Oke. 33 tahun ya kira-kira menjadi guru. Jadi pengalaman-pengalaman itu suka duka itu pasti sudah kami rasakan, tapi kami sampaikan senangnya aja ya. Senangnya itu begini, pengalaman yang mungkin tidak terlupakan itu ketika misalnya ada kegiatan lomba, membimbing lomba anaknya dan mengikuti lomba mendapat juara, itu satu pengalaman yang tidak bisa terlupakan buat saya. Misalnya itu yang pertama. Yang kedua lagi juga membantu mengatasi masalah anak. Ketika seorang guru bisa membantu permasalahan peserta didiknya itu sesuatu yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Oke, baiklah. Jadi pengalaman yang paling berkesan dari Bu Hening dan Pak Kis yang dapat kita ambil ini, guru itu juga dapat menjadi tempat bercerita bagi para siswanya sendiri gitu ya Pak Bu. Bahkan sampai ada yang datang ke rumah Bu. Iya. Oke, keren sekali ya teman-teman. Iya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, pertanyaan yang terakhir. Apa sih harapan untuk para guru dan para siswa-siswi di SMP Negeri 1 Sragen ini Pak Bu? Oke, saya dulu ya. Ya, kita tahu bahwa perkembangan teknologi semakin berkembang, semakin pesat, bahkan mungkin lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi harapan kami Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru Spensa bisa mengikuti perubahan zaman ini. Jadi transformasi guru, perubahan guru mengikuti perkembangan zaman. Dan juga anak-anak, begitu juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Harapan saya buat anak-anak kedepannya nanti anak-anak bisa menjadi anak-anak yang mempunyai nilai-nilai karakter yang baik. Ketika besok kedepannya sudah menjadi pejabat, udah sukses menjadi pejabat yang baik, pejabat yang berkarakter mulia, berkarakter baik. Amin gitu. ya Pak. Amin. Ya. Ya, sama dengan Bu Hening ya, ini sama. Jadi Bu Hening berpesan, guru berpesan kepada Spensa ya, untuk siswa Spensa itu harus apa? Mulai bersaing lah, yaitu harus ikut bersaing di dalam ilmu, pengetahuan dan teknologi ya, karena sekarang itu dengan adanya di globalisasi harus kita berani bersaing untuk maju dan harus punya karakter yang baik. Itu karakter yang baik, bermoral yang baik, supaya besok menjaga impian apa yang kamu impikan akan terwujud ya, terwujud dan sukses menjadi kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Baiklah, jadi harapan Bapak Ibu Guru ini semoga para siswa-siswi di Spensa itu makin bisa bersaing dan bisa mengalami transformasi dan juga mengembangkan karakter-karakter baiknya gitu ya teman-teman. Iya. Oke, Salwa bisa.
Jadi yang seperti kita tahu, tujuan peringatan Hari Guru untuk memberikan apresiasi kepada guru atas dedikasi mereka dalam pembelajaran kepada peserta didik. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Pak Kis dan Bu Hening sudah bersedia menjadi narasumber kami pada podcast Hari Guru kali ini. Saya Selo, Dan saya Salwa. pamit undur diri. Selamat Hari Guru. Terima kasih.